Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bahasan tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri. Ya, ini merupakan pertemuan kedua. Ya, sementara pada pertemuan pertama sudah saya jelaskan salah satu dari aplikasi turunan trigonometri adalah di dalam kemonotonan. Ya, kemonotonan. Dalam kemonotonan itu ada fungsi naik, ada fungsi turun, seperti nampak pada layar sebelah kiri. Kemarin sudah jelaskan fungsi naik jikalau f-aksen X-nya positif. Ya, fungsi turun itu jikalau f-aksennya negatif. Fungsi lagi stasioner kalau f-aksennya 0. Nah itu. Tetapi agar apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan satu ini bisa kalian ingat kembali, dengan demikian nanti bisa menyambungkan pemahaman pada pertemuan satu dengan pertemuan kedua ini, karena pemahaman pertemuan pertama itu penting untuk mendasari bagaimana pembahasan di pertemuan kedua ini. Ya, jadi ini nanti akan saya ulangi sedikit tentang hal pokok pada pertemuan pertama. Jadi hal yang pokok pada pertemuan pertama akan saya ulang sejenak untuk mengingatkan kembali biar kalian yang terlupa teringat kembali, kemudian yang sudah ingat semakin kuat ingatannya. Ya. Tuh. Nah, yaitu ini yang akan saya sampaikan. Saya sampaikan seperti ini. Ya. Jadi di kelas 10 kalian diajari oleh guru kalian tentang menggambar grafik, gitu. Nah, grafik Y sama dengan sin X. Grafik yang sin X ini. Ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengamati grafik Y sama dengan sin X ini. Ternyata amati pada rentang min 90 sampai 90 derajat itu grafik lagi naik. Kenapa? Karena di saat min 90 nilai Y-nya min 1 dan di saat 90 Y-nya sama dengan 1. Ya. Artinya semakin X-nya membesar, ini kan sumbu X. Semakin X-nya membesar ke kanan, maka ternyata nilai Y-nya itu semakin membesar juga. Dari min 1 sampai menuju 1 itu pasti membesar. Nah, itu yang dikatakan sebagai fungsi naik. Ya, itu dikatakan sebagai fungsi naik. Pengertian fungsi naik seperti itu. Sementara kita cek, kita teliti. Jadi kita teliti gitu ya. Kita teliti. Min 30, F aksen min 30. Jadi kita teliti nilai dari F aksen X, karena ini kan sumbu X, jadi F aksen dari nilai-nilai pada sumbu X ini. Kita teliti F aksen, nilai F aksen dari interval min 90 sampai 90 derajat. Ya. Ternyata sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, ini hanya menggambar. Saya misalkan ngeceknya itu dengan sudut min 30 derajat. Itu kan min 30 derajat di antara min 90 derajat sampai 90. F aksen min 30 derajat ternyata positif. Sudah saya hitung di pertemuan pertama. Hanya mengingatkan ini. Kemudian dicek lagi untuk F aksen 30 derajat. Ternyata juga positif. Nah, ini bisa diartikan bahwa X sepanjang min 90 derajat sampai 90 derajat itu F aksen X-nya benar positif. Sementara pada interval min 90 derajat sampai 90 derajat grafik lagi naik. Sehingga kalau dihubungkan grafik lagi naik itu jikalau F aksen X-nya positif. Nah, ini saya tulis di sini lagi. Berarti nanti F aksen X-nya fungsi naik itu kalau F aksen X-nya positif. Kan gitu lah. Tuh.
Kemudian yang kedua yang saya ingin analisis. Pada interval 90 sampai 270, dari interval 90 sampai 270 gitu ya. Grafik lagi turun. Kenapa? Ketika 90 derajat nilai Y-nya itu, ketika X-nya itu 90 derajat, Y-nya itu sama dengan 1. Dan ketika X-nya itu 270 derajat, maka Y-nya itu minus 1. Ya, karena dimasukkan ke Y sama dengan sin X ini. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin untuk interval 90 derajat sampai 270 derajat, semakin X-nya membesar, ternyata Y-nya semakin mengecil. Dari 1 menuju min 1. Yaitulah dikatakan grafik lagi turun. Yaitu yang dikenal dengan fungsi turun. Fungsi F turun. Grafik lagi turun. Ya. Nah, kemudian dicek F aksen X pada interval 90 derajat sampai 270 derajat. Ngecek nilai dari F aksen X pada interval 90 derajat sampai 270 derajat. Di pertemuan pertama, misalkan kita ingin ngecek F aksen 120, ternyata positif. Nah, dihitung, silakan dihitung setelah ini. Kemudian F aksen 210 juga negatif. Sorry, tadi diteliti F aksen 120 itu negatif. Dicek juga F aksen 210 itu juga negatif. 120, 210 itu di antara 90 sampai 270. Ternyata F aksen X-nya itu negatif. Dari ini dihubungkan pada interval 90 sampai 270, grafik lagi menurun, grafik turun, fungsi fungsi F-nya turun, katakan fungsi F-nya. Dan pada interval 90 sampai 270, F aksen X-nya negatif. Kalau dihubungkan berarti fungsi itu akan naik, fungsi F naik, gitu ya. Sorry, kok fungsi F turun, naik, ini udah naik. Kalau F aksen X-nya itu negatif. Nah, itu poin kedua yang penting pada pertemuan pertama. Sekarang poin ketiga. Poin ketiga. F aksen min 90 ini coba dan mencoba. Ternyata dari yang soalnya menemukan seperti ini, orang dulu, matematikawan dulu itu ya mencoba dan mencoba. Karena ilmuwan itu sebetulnya kan mencoba, gagal, mencoba, kemudian muncul pola. Nah, dari pola itu diambil sebuah keumuman, kan gitu kan. Jadi kita harus, kalau ingin kita menjadi ilmuwan, ya tidak usah takut mencoba dan gagal, Dan perlu kalian ingat, Thomas Alva Edison itu sampai 1000 kali dalam mencoba, akhirnya menemukan bola lampu. Ya. Nah, itu inspirasi juga, gitu ya. Nah, kembali ke sini. Yang ketiga nanti, yang saya ingin analisis. Ternyata ini, kalau F aksen min 90 itu 0. F aksen 90 juga 0. F aksen 270 juga 0. Dan F aksen 450 juga 0. Nah, ternyata juga, sementara ketika min 90 derajat, grafik ini berada paling bawah. Ini adalah titik stasioner namanya. Titik stasioner. Dalam istilah gambar grafik, itu namanya titik stasioner. Ini tuh titik stasioner juga. Ini tuh juga titik stasioner. Ini juga titik stasioner. Ini titik stasioner. Ini titik balik minimum. Ini titik balik minimum. Ini titik balik minimum. Ini titik balik maksimum. Ini titik balik maksimum. Ternyata F aksen 90 derajat itu menghasilkan 0. Sehingga muncullah di sini titik stasioner. Min 90, min 1. Begitu juga, ternyata F aksen 90 juga 0. Juga terjadi di sini, menyebabkan terjadinya di situ ada titik stasioner. Ya.
Ternyata ini tuh di titik stasioner ini F aksen 450-nya, F aksen 450-nya juga 0. Di saat ini ada titik stasioner ini, F aksen 270-nya sama dengan 0. Jadi ini melihat fakta grafik ini ada titik stasioner, ternyata F aksen min 90 itu 0. Ada titik stasioner. Ya, di sini juga gitu. F aksen 90 derajat juga sama dengan 0, maka akan terjadi titik stasioner di sini. Titik stasioner. Di saat 270 gitu, maka juga akan terjadi titik stasioner di sini ternyata dari grafik ini, fakta grafik ini. Dari F aksen 450 juga sama dengan 0, ternyata ini juga terjadi titik stasioner. Ada titik stasioner ini, 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 ternyata apa? F aksen min 90 sama dengan 0. F aksen 90 sama dengan 0. F aksen 270 juga sama dengan 0. F aksen 450 juga sama dengan 0. F aksen 630 juga 0. Jadi ini min 90 derajat ini ya akan menyebabkan nilai Y itu terendah, terkecil. Dan 90 derajat ini menyebabkan nilai Y-nya terbesar. Di saat seperti ini akan terjadi stasioner, dan di saat seperti ini juga akan terjadi stasioner. Maka di sini akan yang namanya stasioner, titik stasioner, istilahnya itu. Titik stasioner itu akan diperoleh kalau F aksen X-nya sama dengan 0. F aksen min 90, F aksen 90, F aksen 270, F aksen 450, F aksen 630, itu semuanya bernilai 0. Ternyata pada disitulah akan muncul titik-titik stasioner. Akan muncul titik-titik stasioner sesuai dengan fakta gambar ini. Ya. Jadi dari sini ada 3. Ya. Kalau F aksen X-nya itu pada interval min 90 sampai 90, ternyata setelah itu F aksen X-nya itu positif, grafik itu naik, grafik lagi naik. Ketika diteliti di sini dari rentang 90 sampai 270, gitu, ternyata F aksen X-nya negatif. Maka ternyata grafik ini adalah grafik lagi menurun, lagi turun. Fungsi lagi turun, grafik itu lagi turun. Maka yang dikenakan fungsi turun, berarti misalnya F aksen X negatif. Ternyata ketika F aksen 0, ini kan nilai X ini. Berarti ini F aksen X-nya. Ketika F aksennya 0, akan di situ muncul titik stasioner. Ini F aksen 0, juga muncul nilai stasioner, ada titik muncul lahir titik stasioner ternyata. Di saat F aksen 0, ternyata di situ terlahir titik stasioner. Di saat F aksen X sama dengan 0 juga terlahir titik stasioner, sehingga di sini titik stasioner itu kejadian stasioner itu kalau F aksen X-nya sama dengan 0. Ya, itu poin penting pertemuan pertama yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar di pembahasan pertemuan kedua ini. Ya, itu poin penting. Nah, jadi kapan fungsi itu naik? Ketika F aksen X-nya positif. Kapan fungsi itu akan turun? Ketika F aksen X-nya negatif. Kapan dia akan mengalami stasioner? Kalau F aksen X-nya sama dengan 0. Itu 3 poin penting. Sudah termaktub di sini. Ini. Yang misal seperti ini. Yaitu bahasan tentang kemonotonan. Ya. Nah, sudah saya ulang materi di
pertemuan pertama. Sekarang saya lanjutkan sekarang. Masih analisis itu. Nah, saya lanjutkan sekarang. Nah, tentang F aksen X sekarang. Tadi kan ada 3. Yang A itu F aksen X positif, bacanya positif. Yang B itu F aksen X-nya negatif. Yang C itu F aksen X-nya itu sama dengan 0. Ini menyebabkan fungsi itu naik, gitu. Ini menyebabkan fungsi itu turun, gitu. Ini yang menyebabkan stasioner, gitu. Nah, ini saya analogikan. Dengan garis bilangan. Nah, ini 0. Nah, ini -1, ini -2, ini -3, ini 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya. F aksen 0 itu bisa dianalogikan sebagai 0 pada garis bilangan ini. Ini F aksen X-nya sama dengan 0. Di sini. Yaitu sebagai pembatas antara area negatif sama area positif. F aksen positif, ini bacanya F aksen positif, itu di sini dianalogikan. Di area sebelah kanannya 0. Karena ini bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu F aksennya positif. Makanya jangan hindari membaca F aksen lebih dari 0. Hindari. Bacalah F aksen X negatif, F aksen X positif. Jangan dibaca F aksen. Hindari membaca F aksen X lebih dari 0. Gunakan F aksen X positif. Nah, analoginya ini. Nah, ini bisa dianalogikan F aksen X negatif. Nah, jadi 3 ini bisa dianalogikan ke dalam garis bilangan ini. 0 itu F aksen X sama dengan 0. Ini di saat stasioner. Ini stasioner. Itu di saat stasioner. Nah, ini itu di saat turun. Ini itu di saat fungsi itu naik. Dan perlu kalian ketahui lagi bahwa tadi, nah, ini tadi kan untuk -90 sampai 90 naik. 90 sampai 270 turun. 270 sampai 450 itu naik. 450 ini sampai 630 ini turun. -90, 90, 270, 450, 650 itu pembatas antara fungsi naik dan turun. Ini contohnya. Naik, turun, naik, turun. Naik dibatasi 90, turun dibatasi 270, naik dibatasi 450, turun. Nah, ini tadi diperoleh dari F aksen X sama dengan 0. Nah, sekarang dari itu gabungannya nanti. Nah, gabungannya nanti. Untuk menentukan di manakah interval agar fungsi F itu naik, atau di manakah interval agar fungsi F itu turun, di manakah nanti stasioner, maka cara mendeteksinya adalah dengan 3 ini. Yaitu F aksen 0, kemudian F aksen negatif, kemudian F aksen positif. Jadi langkah pertama harus menentukan turunan. Karena alat pendeteksinya semuanya menggunakan turunan pertama. Ya, itu. Nah, sekarang akan saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Saya berikan contoh yang lebih konkret gitu, contoh gitu. Ya, itu contohnya. Contohnya itu adalah di situ.
Diketahui fx sama dengan setengah cos 2x plus 30. Diketahui fx itu sama dengan setengah cos 2x plus 30. Untuk interval 0 sampai 180 derajat. Yang ditanyakan, tentukan interval fungsi itu naik dan interval fungsi itu turun. Ya. Kemudian, apa langkah pertama? Tadi saya jelaskan. Langkah pertama itu adalah menentukan turunan dulu. Karena semua alat ukur untuk menilai apakah fungsi itu naik, ataukah fungsi itu turun, ataukah stasioner itu dari turunan pertamanya. Maka langkah pertama itu adalah menentukan turunannya. Jawab, begitu. Jawab. Kita tentukan turunannya. Berarti nanti f aksen x-nya sama dengan hati-hati turunan ini. Ini pasti min sin begitu 2x plus 30 derajat. F aksen x-nya harus mahir. Lihat bagaimana menentukan turunan pertama dari suatu fungsi trigonometri. Ya, lihat itu sudah saya jelaskan. Kemudian ini yang kedua, ingat tadi. Ini naik, turun, naik, turun. Itu yang membatasi kan min 90 derajat, 90 derajat, 270 derajat, 450 derajat, 630 derajat. Naik. Dibatasi 90, menurun. Dibatasi 270, naik lagi. Dibatasi 450, nurun. Berarti kita harus mencari batas-batas. Mencari batas-batas di mana fungsi itu akan naik dan di mana fungsi akan turun. Karena fungsi naik dan fungsi turun itu ada batasnya. Ada batasnya. Maka mencari batas. Nah, ini tadi diperoleh dari mana? Batas-batas ini. Batas-batas ini diperoleh dari f aksen x sama dengan 0. Nah, maka yang kedua nanti mencari f aksen x sama dengan 0. Maka min sin 2x plus 30 derajat sama dengan 0. Min sin 2x plus 30 derajat itu sama dengan 0. Kemudian ini nanti sin 2x plus 30 derajat itu sama dengan 0. Kedua ruas saya kalikan negatif 1. Ya. Maka ini nanti sin 2x plus 30 derajat sama dengan sin 0. Sin 0. Ya. Seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau ini ada seperti ini, lihat sekarang. Lihat itu. Nah, lihat yang pertama ini. Lihat yang pertama ini. Nah, tak hapusnya dulu. Ya, itu lihat itu. Lihat di sini akan saya coret gitu. Nah, ketika ada di situ, ketika ada sin fx sama dengan sin alfa,
Maka ada dua. Yang pertama itu fx sama dengan alfa plus 360. Fx yang kedua nanti adalah 180 min alfa. Berarti kalau ada seperti ini sebagai fx-nya, sebagai fx-nya ini, sebagai fx-nya. Berarti yang pertama nanti adalah 2x plus 30 derajat itu sama dengan, tanya itu alfanya berarti 0. Berarti 0 plus K dikalikan 360 derajat. Yang kedua nanti 2x plus 30 derajat sama dengan 180 0. Berarti 180 derajat itu kurang derajatnya plus K 360 derajat. Berarti itu. Nah, berarti itu. Ya. Kemudian kita selesaikan itu. Kita selesaikan itu. Kita selesaikan itu. Ya. Kita selesaikan gitu. Ya, begini. Ya. Dengan kertas lain. Sekarang menyelesaikan yang pertama. Menyelesaikan yang pertama. Yang pertama itu pasti ini 2x sama dengan min 30 derajat plus K 360. Berarti x sama dengan min 15 derajat plus K dikalikan 180. Untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 15 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya kalau K-nya 1, berarti 180 dikurangi 15, 165 derajat. Untuk K-nya sama dengan 2, X-nya nanti sama dengan 2, berarti 180 dikurangi 360 dikurangi 2. Berarti sama dengan 360 dikurangi 2 itu berarti sama dengan kelebihan. Ya, kelebihan yang jelas kelebihan. 345 nanti. Ini kalau K-nya 2 kan 360 di begini. Saya naikkan sedikit. Ya. Nah, kalau K-nya 2 nanti X-nya nanti K-nya 2 berarti 360 dikurangi 15 berarti 345. Nah, berarti nanti X-nya dari proses ini diproses X-nya itu ketemu. X-nya itu ketemu berapa saja? Min 15 derajat, 165 derajat, 345 derajat. Sudah, karena batannya sampai 180 di situ. Ya, sampai 180. Ya. Sudah berhenti sudah. Nah, sekarang yang kedua diproses. Dari sini. Ini nanti yang kedua ini kalau proses 2x sama dengan 180 dikurangi 30 150 derajat plus K 360 derajat. Berarti X nanti sama dengan 75 derajat plus K dikalikan 180 derajat. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya itu 75 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, berarti 180 ditambah 75. Berarti X-nya nanti sama dengan 255 derajat. Sudah berhenti, karena rentangnya sampai 180. Berarti ini X-nya nanti yang memenuhi setelah diproses X-nya nanti berapa ini? 75 derajat, 225 derajat. 255 derajat misalnya. Nah, ya. Ini tadi perhatikan di sini. Min 15, 165, 345, 75, 255 itu seperti min 90, 90, 270, 450, 630. Kan tadi ini kan F aksen min 90 itu 0. F aksen 90 derajat itu 0.
F aksen 270 itu 0. F aksen 450 itu 0. F aksen 630 0. Jadi posisinya ini sama, posisi ini tadi sama halnya dengan min 90, 90, 270, 450, 630. Di mana ini kan F aksen min 90, 0. F aksen 90, 0. F aksen 270, 0 tadi. F aksen 450, 0. F aksen 630, 0. Sama. Nah, sama itu. Nah, berarti ini juga begitu. Gitu ya, sama. Nah, sama. Bahwa ini tadi diperoleh dari F aksen X sama dengan 0. Berarti nanti F aksen min 15 juga 0. F aksen 165 juga 0. F aksen 345 juga 0. F aksen 75 juga 0. F aksen 255 juga 0. Karena ini sama itu diperoleh dari proses F aksen sama dengan 0. Yaitu nanti berfungsi sebagai pembatas fungsi naik, fungsi turun, fungsi naik, fungsi turun. Ya, jadi pembatas. Nah, kemudian kita buat ruas garis, gitu ya. Kita buat ruas garis. Nah, kita buat ruas garis. Nah, kita buat ruas garis sekarang. Nah, untuk mendeteksi, nah itu buat ruas garis. Ya. Ini ada yang terkecil, min 15 derajat. Kemudian kakaknya itu 75 derajat. Kemudian 165 derajat. Kemudian 165 derajat. Kemudian 255 derajat. Nah, 255 derajat. Jadi, ya. Oh, ini berarti 75 ini. Kemudian 165 benar. Kemudian 255. Ya, 255. 255. Karena tadi kan K-nya dibeli ketika K-nya sama dengan 2 hitungannya tadi ini. Kalau K-nya 2 berarti kan 360. K-nya 1, berarti ini 180 ditambah 75, 255. 255. Nah, kemudian setelah itu kita cek sekarang. Kita cek. Nah, karena untuk mendeteksi tadi adalah, perhatikan ini sudah saya hapus. Saya geser. Nah, itu katanya fungsi naik kalau F aksen X-nya positif, fungsi turun kalau F aksen X-nya negatif, stasioner kalau F aksen X-nya sama dengan 0. Ternyata pendeteksinya itu F aksen X. Maka ini kita cek. Di antara min 15 derajat sampai 75 itu, kita cek katakanlah 0 derajat. Kita masukkan ke F aksen X. F aksen X-nya kan ini. Kalau ini diisi 0, berarti jadi sin 30. Sin 30 itu kan positif. Kena min berarti negatif. Berarti ini F aksen X-nya negatif. Gitu. Kemudian di antara 75 sampai 165 itu ada 100. Ada 100. Enggak 100.
100 itu kalau dimasukkan sini kan 200 kalau ditambah 30, 230. Sin 230 itu sin yang berada di kuadran ketiga. Ingat. Untuk mengingatkan kembali. 0 atau 360 derajat. Ini tuh 90 derajat. Ini 180 derajat, 270 derajat. Ini hanya mengingatkan kembali. Kan gini. Sindikat tangan kosong. Nah, tadi ingin ngecek ini. F aksen X-nya itu positifkah atau negatif gitu ya. Kita cek. Di antara 75 sampai 165 itu ada yang namanya 100 derajat. Dimasukkan di F aksen X 100 derajat. Berarti 230. 230 di kuadran ketiga. Kuadran 3 itu tangannya yang positif, berarti sinnya negatif. Berarti ini untuk 100 derajat ini menyebabkan negatif. Negatif dikalikan negatif nanti positif. Nah, ini positif. Nah, gitu. Dan ini tidak polanya, silakan dicek dengan cara yang sama. Nanti ini itu F aksen X-nya negatif. Nah, begitu. Begitu. Nah. Ya. Nah, kemudian di sini untuk interval min 15 sampai 75 itu dia F aksen X-nya negatif. Berarti kalau F aksen negatif dia turun. Fungsinya lagi turun. Untuk interval 75165 F aksen X-nya positif. Berarti untuk interval 75 sampai 165 fungsi lagi naik. Kemudian lagi, nah, F aksen X-nya negatif. Nah, F aksen X-nya negatif. Ya, maka interval 165 sampai 255 itu turun. Maka tadi saya bilang fungsinya min 15. Fungsinya min 15 ini. Nah, 75, 165, 255 itu seperti min 90, 90, 270, 450 dan seterusnya. Naik, turun, naik sebagai pembatas-pembatasnya. Ini juga begitu. Min 15 ini dari sini itu turun, naik, dibatasi 75. Lalu turun lagi dibatasi oleh 165. Seperti yang saya sebutkan tadi pada grafik fungsi trigonometri. Maka dari sini kita bisa menjawab jawaban yang A. Jawaban yang A itu jawaban A. Nah, di sini jawaban A. Jawaban A. Interval fungsi lagi naik. Interval fungsi F naik. Fungsi F naik. Yaitu yang positif ini. Lagi naik di sini intervalnya. Berarti apa? Intervalnya 75 derajat kurang dari X kurang dari 165 derajat. Ya, itu lagi naik. Ini berarti interval naik. Sekarang interval turun. Yang B. Interval fungsi F lagi turun. Dipenuhi oleh ini. Kalau F aksen negatif. Nah, ini. Nah, ini lagi turun karena F aksen X-nya negatif. Nah, gitu. Nah. F aksen X-nya negatif. Ya. Nah, hasilnya negatif. Ya. F aksen negatif pada interval mana? Ini. Nah, nanti interval itu
akan turun, berarti min 15 derajat sampai 75. Karena batasnya 0, berarti 0 itu kan di antara min 15 sama 75. Di kirinya 0 tidak masuk, karena batas terkecil 0. Nah, berarti nanti inilah 0 kurang dari X kurang dari 75 derajat. Kenapa ini ada sama dengan? Karena ini di antara min 15 derajat sampai 75 itu F aksen X-nya negatif. Sesuai dengan kriteria fungsi turun. Nah, tetapi kenapa 75 ini tidak ada sama dengannya? Karena 75 ini F aksen 75 itu 0. Tidak negatif. Tidak sesuai dengan kriteria ini. Karena nanti ini sama dengan, ada sama dengannya, berarti F75 itu sama dengan 0. Nah, F75, F aksen maksudnya, F aksen 75 itu sama dengan 0, tidak masuk kriteria turun. Karena turun itu F aksen X-nya itu negatif. Sementara F aksen 75 itu adalah 0. 0 itu bukan bilangan negatif, sehingga tidak ada sama dengannya. Kemudian berikutnya, ini juga turun. Turun itu berarti interval berikutnya nanti. Nah, berikutnya ini nanti adalah ini rentangnya 165 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 180 derajat. Ya. Kenapa ada sama dengannya? Karena 180 itu masih 180 derajat itu di antara 165 sampai 255 F aksen X-nya negatif. Jadi nanti F aksen dari 180 itu negatif. Kenapa? Karena di antara 165 sampai 255. Kenapa 165 tidak ada sama dengannya? Karena 15 itu F aksen 165 itu 0, bukan negatif. Nah, itu. Nah, itulah solusi dari contoh yang pertama. Solusi dari contoh yang pertama. Ya. Nah, ini mungkin di antara kalian ada yang setengah paham, di antara paham dan setengah paham. Tidak apa-apa. Itu berarti ada pemikiran di dalam otak kalian. Ya. Ada pemikiran. Aja. Nah, ini saya berikan contoh kedua. Contoh kedua nanti harapannya apa? Harapannya yang setengah paham menjadi paham. Yang sudah paham menjadi sangat paham. Gitu. Tidak apa-apa, ini masih setengah paham. Ya. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah. Contoh yang kedua ini adalah ini. Saya takutnya. Contoh yang keduanya ini. Nah, ya, ini contoh yang kedua. Nah, diketahui fx sama dengan cos kuadrat x pada interval 0 sampai 2pi. Gitu. Yang ditanyakan interval fungsi f lagi naik dan interval fungsi f lagi turun. Ya, seperti itu. Maka jawab gitu. Nah, langkah pertama itu harus mencari f aksen x. F aksen x nanti pasti 2 min 2 cos x sin x. Nah, silakan dibuka lagi cara menurunkan. Ini sudah saya jelaskan di bahasan tentang turunan trigonometri. Ini nanti akan sama dengan min 2 sin x cos x. Ingat, 2 sin x cos x itu sama dengan
sin 2x, tapi ini negatif. Negatif. Nah, coba jelas. Min sin 2x. Kenapa? 2 sin x cos x itu sama dengan sin 2x. Nah, rumus perangkap. Ya, tuh, itu yang pertama yang harus. Yang kedua, sama. Mencari f aksen x sama dengan 0. Mencari x sehingga f aksen x itu sama dengan 0. Maka di sini ini nanti akan min sin 2x sama dengan 0. Karena f aksen x-nya sama dengan f aksen x-nya min 2 sin x. Maka nanti min sin 2x sama dengan 0. Maka ini nanti, sin 2x sama dengan 0. Nah, f aksen x harus sama dengan 0, berarti sin 2x sama dengan 0. Maka nanti akan terbentuk sin 2x sama dengan sin 0. Karena sin 0 itu sama dengan 0. Dan itu kan. Ketika menemukan seperti ini, maka ada dua jenis. Yang pertama, 2x sama dengan, ingat rumus tadi, 2x sama dengan 0 plus K dikalikan 360. Ini kan? 360 itu bisa dibaca dalam bentuk 2pi. Karena ini intervalnya 0 sampai 2pi. Yang kedua nanti 2x-nya berarti sama dengan 180 min 0. Karena alfanya 0. Berarti nanti 180 pi. Berarti pi plus K dikalikan 2pi. Maka ini nanti harus dicari X-nya itu berapa saja. Ini juga X-nya itu berapa saja. Kita hitung. Nah, kita hitung. Kita hitung, berarti diproses yang pertama ini. 2x sama dengan 0 plus K dikalikan 2pi. X-nya nanti sama dengan 0 plus K dikalikan pi. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Untuk K-nya sama dengan 1, X-nya 1 berarti pi. Untuk K-nya sama dengan 2, maka X-nya adalah, kalau K-nya 2, itu 2pi. Sudah. Karena batasnya sampai 2pi. Sudah berhenti. Maka X-nya ini berapa saja? 0, kemudian pi, kemudian 2pi. Nah, yang ini gantian diproses. Ini proses yang kedua ini proses. Ini proses. Berarti ini yang kedua kalau diproses 2x sama dengan pi plus K dikalikan 2pi. Untuk X-nya berarti pi per 2 plus K dikalikan pi. Untuk K-nya sama dengan 0, X-nya nanti sama dengan pi per 2. K-nya sama dengan 0. Untuk K-nya sama dengan 1, X-nya nanti sama dengan 1 pi ditambah pi per 2. 3 per 2 pi. Nah, untuk K-nya sama dengan 2, nanti terlalu besar. Ini 2pi dikali ditambah setengah pi. 2,5 melebihi kuota. Kuotanya kan sampai 2pi. Sudah berhenti. Berarti ini adalah pi per 2 begitu sama 3 per 2 pi. Nah, itu yang memenuhi. Dah, itu sudah. Ingat. Ini 0 pi 2pi. Pi per 2, ini pi per 2, 3 per 2 pi. Ini merupakan analog dengan min 90, 90, 270, 450, 60. Yang membatasi naik, turun, yang membatasi. Ya. Sehingga ini dibuat bantuan ruas garis. Nah, tidak ada penggaris. Lagi aja. Oh, ini ada penggaris. Nah, mana ini? Ya. Nah,
terendah ini adalah 0. Berikutnya adalah pi per 2. Begitu. Berikutnya adalah pi. Berikutnya adalah 3 per 2 pi. Gitu. Berikutnya adalah 2 pi. Nah, ini ya, jadi ini ingat lagi, saya ingatkan lagi terusan 0 pi per 2 pi 3 per 2 pi 2 pi itu seperti halnya dengan ini. Ini tadi F aksennya positif, ini F aksennya negatif, batasnya ini. F aksennya positif, di batas ini jadi F aksen X-nya negatif. Ini juga sama, tapi ini dicek dulu. Dicek dulu. Kita cek. Antara 0 sama pi per 2 itu, antara 0 sama pi per 2 itu ada sudut yang namanya 30 derajat. Dimasukkan ke sini. Karena kita mencari F aksen X ini. Karena alat pendeteksinya, fungsi naik itu kalau F aksen positif, fungsi turun itu kalau F aksennya negatif, fungsi stasioner itu kalau F aksennya 0. Maka pendeteksinya adalah F aksen. F aksen. Nah, F aksen X-nya kan sama dengan min 2 sin 2X. Kita cek. Untuk 0 sampai pi per 2 itu nanti F aksennya benar positifkah atau negatif. Kita cek. Gitu ya. Nah, antara 0 sampai pi per 2 itu ada 30 derajat. Dimasukkan di sini jadi 60 derajat. Sin 60 derajat itu positif, kena negatif. Negatif. Siapa yang negatif? F aksen X-nya. Berarti ini F aksen X negatif. Nah, gitu. Lanjut sekarang, lanjut. Antara pi per 2 sampai pi itu ada yang namanya 100 derajat. Sin kalau ini 100, X-nya diganti 100, maka akan jadi 200. Sin 200, ingat kuadran. Ya, bantuannya. Saya ingatkan sambil belajar masa lalu. Nah, ini sambil belajar masa lalu. 0 atau 360 derajat kan itu kan. Ini itu 90 derajat. Ini itu 180 derajat gitu ya. Ini tuh 270 derajat gitu ya. Maka ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Sindikat tangan kosong kan gitu kan. Nah, tadi dicek 100 karena di antara pi per 2 sampai pi. Pi per 2 itu 90, pi itu 180. 100 masuk di antaranya. Kita cek. Di sini. 2 dikalikan 1 200. Sin 200 itu berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu tangannya yang positif. Berarti sinnya negatif. Ini negatif kena negatif jadi positif. Maka ini F aksen X-nya positif. Nanti dengan cara yang sama silakan dicek. Nanti F aksen X-nya negatif. Ini F aksen X-nya positif. Ya, dari sini sudah bisa disimpulkan sekarang. Dari sini bisa disimpulkan. Pertanyaannya kan interval fungsi naik. Nah, jawab yang A. Nah, interval. Nah, interval apa? Fungsi F naik. Nah, berarti intervalnya apa? Yang naik itu yang positif. Mana yang positif? Ini. Mana lagi? Ini. Tuh. Positif. Berarti dia pada interval pi per 2 sampai pi itu naik. Ini pi per 2 kurang dari X kurang dari pi. Nah, karena F aksen X-nya positif. Sama ini F aksennya positif. Maka ini yang kedua nanti 3 per 2 pi kurang dari X kurang dari 2 pi. Nah, ini yang interval naik. Nah, interval naik. Nah, itu interval naik. Ya. Interval naik.
Kemudian yang B, dijawab yang B, interval itu apa itu? Interval fungsi F turun. Nah, yang negatif, kalau F aksennya negatif, ini negatif. F aksennya negatif, ingat kalau F negatif itu turun. Berarti interval turun nanti yang pertama ini. 0 kurang dari X kurang dari Pi per 2. Ya. Yang kedua, itu yang negatif ini. Mana yang negatif? Ini negatif ini. Pi sampai 3 per 2 Pi. Ini negatif. Jadi turun. Pi kurang dari X kurang dari 3 per 2 Pi. Nah. Tuh. Nah. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sehingga nanti bisa disimpulkan di sini, bisa disimpulkan. Nah, ini interval naik, ini interval turun. Yang jadi pertanyaan, kenapa ini tidak ada sama dengannya pi per 2-nya? Kenapa? Karena F aksen pi per 2 itu 0. Nah, F aksen pi per 2 itu 0, gitu ya. Karena ini tadi kan 0 pi per 2, pi 3 per 2, pi 2 pi kan hasil dari ini tadi sama ini itu hasil dari F aksen X sama dengan 0. Hasil dari F aksen X sama dengan 0. Berarti nanti ini F aksen 0 ya 0. F aksen pi per 2 ya 0. F aksen pi juga 0. F aksen 3 per 2 pi juga 0. F aksen 2 pi juga 0. Sehingga tidak sama dengan. Karena naik itu kan F aksen X-nya positif. Kalau 0 itu kan bukan positif. Gitu ya. Jadi kenapa ini tidak ada sama dengannya? Kenapa ini juga tidak ada sama dengannya? Karena F aksen P itu sama dengan 0. F aksen P itu sama dengan 0. Sementara fungsi naik itu kalau F aksen X-nya positif. Berarti ini tidak masuk sehingga tidak ada tanda sama dengan. Yang lainnya, oh sorry, ini juga gini, kurang dari. Nah, kurang dari. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah. Nah, itulah penjelasan dua contoh soal. Saya yakin kalian sudah bisa memahami apa yang saya paparkan ini. Ya. Dan yang jelas, memang belajar itu perlu keseriusan, ya, karena dalam hal tertentu itu perlu pemikiran yang sangat serius, gitu. Sehingga perlu serius dalam belajar itu. Jadi dalam hal tertentu seperti ini perlu diseriusi. Nah, agar kalian bisa memahami agar kalian yang sudah paham semakin lebih paham, pemahaman semakin kuat, dan yang setengah paham akan menjadi paham, maka harus diberi dengan tugas latihan. Nanti latihannya ada 3 soal. Tugasnya. Soal. Itu berkaitan dengan kemonotonan. Ya. Nah, itu tugasnya. Ya. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.